Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mengikuti calon anggota KPPS Pemilu 2024, apabila ada di sebagian wilayah yang harus melakukan wawancara. Nah, di sini saya merumuskan 25 soal tes wawancara untuk calon anggota KPPS Pemilu 2024 bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, yang pertama, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Nah, di sini teman-teman silakan jelaskan aja nama teman-teman, usia, alamat rumah, hingga pendidikan terakhirnya. Seperti itu, yang singkat aja teman-teman ya. Jadi nggak usah panjang lebar. Langsung aja nama, usia, alamat, hingga pendidikan. Kemudian selanjutnya, apa motivasi Anda mendaftar jadi anggota KPPS? Nah, di sini salah satu contoh jawabannya, motivasi saya mendaftar jadi anggota KPPS Pemilu 2024 yaitu untuk ikut serta menjadi pelaksana dan ikut membantu mensukseskan pemilihan umum di TPS saya. Seperti itu. Kemudian selain itu saya ingin membantu menjamin bahwa Pemilu 2024 nanti akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat dengan Luber Jurdil. Nah, saya yakin bahwa keikutsertaan saya dalam KPPS ini bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebuah perjalanan untuk menciptakan perubahan positif. Saya penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Saya siap menjalankan peran ini dengan integritas dan dedikasi penuh. Nah, itu contoh jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua KPPS Pemilu 2024? Nah, jawabnya, contohnya ya, saya akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum berlangsung dengan prinsip yakni Luber Jurdil. Saya percaya bahwa dengan bersama-sama berkontribusi, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Melalui tindakan nyata seperti menjadi anggota KPPS, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang demokratis, adil, dan berkembang. Itu contoh jawabannya. Ini teman-teman kelola aja ya narasi jawabannya dengan baik. Kemudian contohnya yang keempat, berapa jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di desa atau di PPS ya. Nah, ini bisa tanyakan teman-teman sama PPS ya. Jawabannya disesuaikan dengan kondisi di desa masing-masing. Karena jumlah DPT itu kan dilihat dari desa masing-masing. Itu ada di datanya di PPS teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di desa kamu dan di mana saja lokasinya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu lokasinya, sebutkan aja jumlahnya ada berapa TPS ya. Sebutkan di wilayah teman-teman ada berapa TPS, kemudian lokasinya di mana aja. Dan ini juga datanya ada di sekretariat TPS teman-teman ya. Kemudian pertanyaan nomor 6, jika sudah pernah menjadi KPPS, kapan dan apa saja tugasnya? Nah, contohnya jawabannya, saya menjadi anggota ketua KPPS, bertugas mengisi nama, kecamatan, nama desa, dan nomor TPS pada surat suara. Nah, jadi di sini kalau udah ada yang pernah pengalaman jadi KPPS, sebutkan aja kalian pernah ditugasin jadi bagian apa. Apakah bagian yang mencatat, menulis nama, atau yang mengumumkan, atau juga yang membuat papan skor gitu kan. Nah, ini beda-beda. Teman-teman kalau yang udah punya, kalau yang nggak ada, ya jawab aja saya baru pertama kali ikut sebagai anggota KPPS. Dan ini adalah pengalaman baru dan saya siap bekerja dengan baik. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, dari mana Anda mengetahui pendaftaran KPPS Pemilu? Nah, teman-teman jawab aja dari WhatsApp gitu kan, atau dari grup sekretariat PPS, atau dari RT, dari RW, dari rekan sejawat yang jadi anggota PPS, bebas ya dari mana aja. Kemudian selanjutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi sebagai KPPS Pemilu? Jawabannya, saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas. Saya juga akan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjamin Pemilu 2024 nanti berlangsung dengan Luber Jurdil, atau menjamin pencoblosan nanti lancar, aman, tertib, dan sesuai dengan juknisnya, sesuai dengan SOP-nya.
Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman di organisasi? Nah, kalau ini ya teman-teman harus jawab ya. Organisasi di sekolah, contohnya jadi ketua OSIS, jadi ketua pramuka. Kalau organisasi di kampus itu ada di BEM atau di bakti sosial. Itu teman-teman jawab aja, yakinkan ya, supaya walaupun nggak punya pengalaman di kepemiluan, setidaknya teman-teman punya pengalaman di organisasi ya yang mendukung di lingkungan masyarakat, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, kapan pemilu 2024 dilaksanakan? Pencoblosannya ya, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Masa nggak tahu ya? Ini mah harus tahu dong. Mengapa pemilu 2024 ini disebut dengan pemilu serentak? Pemilu serentak itu kan bareng ya. Nah, berarti jawabannya adalah sebab pemilu 2004 nanti, baik pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, pemilihan DPR, pusat, DPRD, itu digelar dalam satu hari secara bersamaan. Ya, jadi serentak itu semuanya digelar dalam satu hari. Beda dengan pilkada mungkin ya. Next, selanjutnya, siapa saja yang akan dipilih dalam pemilu 2024 nanti? Nah, teman-teman sebutkan aja dari wakil presiden, presiden dan wakilnya, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten. Jadi nanti milih itu yang pertama presiden dulu, kemudian anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten. Ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Nah, jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih tetap, teman-teman ya. Jadi si jumlah yang dicetak itu harus sama dengan DPT-nya, jangan sampai lebih. Nah, nanti ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jadi cadangan kalau ada yang rusak, kalau ada yang kurang gitu kan, pas dihitung kurang nih. Nah, ini ada cadangannya 2%. Nah, ini sudah ditetapkan ketentuannya oleh KPU, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024? Sekarang itu banyak ya teman-teman, cari aja lah di Google itu. Ini contoh aja teman-teman ya. Jadi cari jumlah partai politik sekarang kan udah banyak banget gitu kan. Ada partai Gelora, ada partai PSI, ada partai Perindo, ada PAN itu kan, banyak banget teman-teman ya. Jadi teman-teman cari aja di Google, hafalkan ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah pasangan capres-cawapres yang akan mengikuti pemilu 2024? Udah tahu ya, ada 3 pasang. Yang pertama ada Pak Anies, yang kedua ada Pak Gemoy ya, yang ketiga ada Pak Ganjar. Oke, teman-teman hafal-hafalkan itu ya. Kemudian selanjutnya, apa tugas KPPS dalam pemilu 2024? Nah, simpel aja teman-teman, KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS setempat, gitu ya. Itu ingat-ingat. Tugas ini tugas utamanya pasti ya. Kemudian selanjutnya, ada berapa jumlah petugas KPPS dalam satu TPS? Tentu saja ada 7 orang. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Dan nanti ditambah dengan 2 limas atau penjaga ketertiban TPS. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya PPS dan KPPS? Nah, kalau PPS itu kan panitia pemungutan suara, yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU melalui PPK untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa. Jadi ini untuk menyelenggarakan pemilu prosesnya ya, dari mulai pengolahan data, kemudian TPS. Nah, kalau sementara KPPS itu adalah kelompok yang akan menyelenggarakan pemungutan suara yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi pelaksana ujung tombak di hari H-nya itu adalah KPPS. Suksesnya KPPS itu akan bergantung nanti ke PPS. Jadi akan mensukseskan juga di PPS. Kemudian selanjutnya, apa saja tugas KPPS? Nah, di sini ada banyak tugas KPPS ya. Misalnya teman-teman hafalkan saja satu tugas. Contohnya pelaksanaan pemungutan suara ya. Wajib menyampaikan surat pemberitahuan model C6. Jadi C6 nanti dibagikan ke seluruh warga yang menjadi DPT, yang terdaftar menjadi DPT. Kemudian pada saat hari H pemilu 2024, ketua PPS
bertugas menandatangi surat suara dan memberikan surat suara pada pemilih. Nah, ini dibaca aja ya, dicari-cari tugasnya. Apakan yang sedikitnya 3 aja. Kemudian selanjutnya, apa saja tugas anggota? Nah, ini yang tugas anggota. Anggota itu kan ada 6 ya teman-teman. Nah, yang misalkan anggota KPPS yang kedua dan ketiga bertugas mengisi nama kecamatan, itu kan di kartu TPS itu nama desa dan nama TPS. Kalau anggota kelima keenam mengarahkan pemilihan untuk memasuki bilik suara, yang mana ukur ngantilkeun hungkulnya, ngantilkeun anu rek nyolok, rek nyoblos, diantilkeun kana bilik suara ke kamar sina nyoblos. Guys keluar cokot ke tanah sina diasupkeun karena tempat bilik suara. Kemudian anggota yang lainnya ada yang bertugas untuk mencelupkan salah satu jari tangan. Nah, jari tangannya dicelupkan ke tinta botol, ya. Itu tugasnya. Simpel aja, teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa saja warna surat suara dalam pemilu 2024? Nah, kalau yang warna abu-abu untuk presiden, merah anggota DPD, kuning anggota DPR, warna biru anggota DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten. Jadi jangan salah ya, itu warnanya. Selanjutnya, apa syarat surat suara pemilu dinyatakan sah? Nah, surat suara dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada nomor atau foto atau nama salah satu pasangan. Jadi kalau di luar itu berarti tidak sah suratnya ya. Kemudian selanjutnya, berapa lama masa kerja KPPS? Kalau masa kerjanya itu 1 bulan ya. Tapi 1 bulan itu nggak full kerja setiap hari teman-teman ya. Dari tanggal 25 sampai 25 Februari itu nggak full. Cuman ada beberapa hari mungkin melakukan kegiatan bintek, pengarahan gitu kan. Yang fullnya itu adalah 1 hari pas ketika pencoblosan saja. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara Anda menarik minat warga untuk partisipasi dalam pemilu 2024? Nah, dikarenakan pemilu 2024 ini banyak sekali yang golput teman-teman ya, yang nggak tertarik. Nah, kita usahakan buat desain tempatnya itu menarik mungkin. Bisa bikin foto booth juga, bisa bikin apa gitu kan. Pokoknya yang bisa memancing minat mereka untuk mencoblos. Karena kalau 1 suara saja itu kan bisa menentukan masa depan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Jadi sangat penting semua warga yang terdaftar menjadi DPT di TPS setempat itu harus menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mencoblos gitu kan, untuk menentukan suaranya, pilihannya agar menjadi acuan untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.